Pada tahun 2045, para penjahat memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kebebasan mereka dalam acara televisi paling populer yang bernama Wars on the Arena. Tugasnya sangat sederhana, bertahan hidup dengan cara apapun. Namun, masalahnya adalah para peserta harus menghadapi para pembunuh paling berpengalaman, paling kejam, dan paling tanpa belas kasihan di dunia. Mereka dikenal sebagai gladiator. Pertarungan sengit ini disiarkan secara langsung ke seluruh negeri. Para penonton menikmatinya sambil memasang taruhan. Di antara semua gladiator, yang paling dikagumi adalah Poroshenko. Meski terlihat cantik, ia sangat berbahaya. Sebenarnya, acara ini hanyalah sebuah bisnis. Semakin banyak efek spesial, kejutan tak terduga, dan tokoh yang menarik, semakin besar pula uang yang bersedia dibayar oleh para penonton. Pemilik acara, Tuan Belladonna, sedang berdiskusi dengan rekannya mengenai cara menarik lebih banyak penonton. Di penjara Federal Rodimus, selama 10 tahun telah dipenjara seorang pria bernama Luke Bender. Diketahui bahwa sejak tahun 2000-an, ia sering mengalami ledakan amarah tanpa alasan yang jelas. Di penjara yang sama juga ada seorang pria tua bernama Arturo Perez, yang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Pihak penjara memberitahu Arturo tentang arena. Tak lama kemudian, ia bersama beberapa narapidana lainnya dikumpulkan dan diberitahu bahwa mereka akan menjadi peserta di arena. Jika berhasil memenangkan 7 pertarungan dan mengalahkan 7 pembunuh paling brutal, mereka akan dibebaskan. Memang, kemungkinan besar mereka tidak akan selamat, tetapi itu tetap lebih baik daripada menghabiskan sisa hidup di balik jeruji besi. Dalam pertarungan ini, satu-satunya senjata yang boleh digunakan hanyalah tangan, kaki, dan kepala di semua saluran komunikasi. Episode terbaru acara Warriors on the Arena mulai ditayangkan. Dua pembawa acaranya, Stephen Sampson dan Joe Moses Johnson, memperkenalkan para gladiator baru sekaligus menceritakan fakta-fakta menarik tentang mereka. Misalnya, pembunuh bernama Neuron pernah menjadi buronan seluruh PBB dan bahkan tidak pernah membayar pajak. Lalu ada penjahat Counter-Strike, yang memiliki salah satu tingkat kecerdasan tertinggi di dunia. Penjahat berjulukan The Charyage sangat menyukai daging. Master Blaster pernah meledakkan satu stadion penuh, sedangkan Emer Smile dikenal tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada para pelajar muda. Sementara itu, juara nasional Calypso dan Poroshenko tetap bertahan di kompetisi sepanjang musim dan telah menjadi favorit para penonton. Para narapidana di Rodimus menyaksikan acara tersebut dengan penuh kengerian. Sulit dipercaya bahwa orang-orang begitu mengidolakan para pembunuh. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir dunia telah berubah menjadi tempat yang jauh lebih kejam. Seorang wanita Swedia yang dijuluki singa betina Swedia, Svetosha Days, melaporkan secara langsung dari lokasi militer di arena. Ia menyapa para narapidana dari Rodimus, memberikan sedikit kata-kata penyemangat, lalu mengingatkan mereka agar tidak melanggar peraturan. Ironisnya, sebenarnya tidak ada peraturan di tempat itu. Narapidana termuda terlihat sangat gugup. Perez dan rekannya, Chad, berusaha menenangkan pemuda malang tersebut. Beberapa menit kemudian, semua narapidana memasuki arena pertama. Api besar langsung berkobar dan satu orang tewas seketika. Setelah itu, gladiator pertama muncul. Dia adalah Neuron. 3 narapidana mencoba melarikan diri. Tindakan itu dianggap sebagai pelanggaran, dan mereka langsung dieliminasi. Neuron dengan mudah mengalahkan beberapa narapidana. Hal itu wajar karena ia dipersenjatai, sedangkan lawan-lawannya tidak. Tak lama kemudian, hanya Perez dan Chad yang masih bertahan. Berkat kerja sama mereka, Neuron akhirnya berhasil dikalahkan. Namun ternyata gladiator itu masih hidup. Dengan memanfaatkan kelengahan lawannya, Neuron berhasil membunuh Chad. Perez yang sedang menunggu lawan berikutnya bahkan tidak menyadari bahwa sahabatnya telah tewas. Tak lama kemudian, Perez akhirnya berhasil mengalahkan Neuron. Namun hanya beberapa detik kemudian, gladiator kedua, Counter-Strike, langsung memasuki arena. Pertarungan sengit kembali terjadi. Karena tidak ada aturan, di tengah pertarungan Perez bahkan sempat menyerang gladiator ketiga. Sayangnya, saat itulah ronde pertama dinyatakan berakhir. Para pemilik acara Warriors on the Arena mulai putus asa. Rating acara terus menurun karena setiap pertandingan berakhir terlalu cepat. Selain itu, para penonton tidak memiliki alasan untuk peduli kepada para penjahat, sehingga mereka sering mematikan siaran bahkan sebelum jeda iklan pertama. Mereka menyadari bahwa acara ini tidak membutuhkan seorang bandit, melainkan seorang pahlawan. Sementara itu, Luke Bender dipanggil ke sebuah pertemuan yang katanya berkaitan dengan proses pembebasan bersyarat. Namun, ternyata yang menunggunya bukan komisi pembebasan, melainkan Tuan Belladonna beserta para asistennya. Begitu menyadari hal itu, Bender langsung menyerang para penjaga yang mengawalnya. Luke Bender berhasil dihentikan, tetapi bukannya dihukum, ia justru dipuji karena kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Tuan Belladonna menjelaskan bahwa ia telah mempelajari berkas Bender. Ternyata Bender adalah mantan anggota marinir yang pernah mengorbankan dirinya dengan mengaku atas kejahatan yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan. Dengan latar belakang seperti itu, masyarakat akan melihatnya sebagai seorang pahlawan, bukan sebagai penjahat. Belladonna kemudian menawarkan Bender untuk ikut bertanding dalam Wars on the Arena. Namun sebenarnya itu bukanlah sebuah tawaran, melainkan paksaan. Jika menolak, ia akan langsung disuntik mati. Tak lama kemudian, Bender menerima panggilan telepon. Yang menelepon adalah ayah dari tunangannya. Bender meminta agar ayah tunangannya menyampaikan kepada wanita yang ia cintai bahwa ia hidup hanya untuk dirinya. Sementara itu, acara Warriors on the Arena bersiap menerima kelompok narapidana baru, termasuk Luke Bender. Seorang pria bernama Han menghampiri Bender dan menawarkan dosis endorfin berkonsentrasi tinggi agar ia lebih tenang.
Namun Bender menolak dengan mengatakan bahwa ia akan menggunakannya nanti. Para narapidana kemudian dibawa ke pusat pelatihan untuk para peserta baru. Di sana mereka disambut oleh seorang pria berjulukan Box. Bertahun-tahun yang lalu, Box berhasil mengalahkan seluruh gladiator di arena dan setelah itu memulai kehidupan baru. Setelah itu para narapidana menjalani pemeriksaan kesehatan. Di antara mereka ada seorang wanita bernama Billy dan seorang pria berjulukan Mint. Beberapa narapidana juga harus menerima vaksin untuk mencegah penyakit menular. Di sisi lain, Neuron juga diperiksa oleh tim dokter. Setelah pertarungan sebelumnya, rahangnya patah dan tengkoraknya retak. Asisten Belladonna yang bernama Domino menggunakan obat psikotropika untuk menenangkan Neuron. Para narapidana mulai mempersiapkan diri menghadapi pertarungan pertama mereka dan mendiskusikan berbagai strategi yang mungkin dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Bender mulai mengenal para peserta lain dan menyadari bahwa Billy sebenarnya adalah orang yang baik. Episode berikutnya dari Warriors on the Arena pun dimulai. Pembawa acara, Stephen Sampson dan Joe Moses Johnson, mengumumkan kepada seluruh penonton bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah acara tersebut, ada seorang peserta yang sebenarnya tidak bersalah, yaitu Luke Bender. Billy mengaku bahwa dulu ia pernah mengikuti pertandingan bela diri tanpa aturan. Pengalaman itu membuat peluangnya untuk bertahan hidup jauh lebih besar dibanding peserta lainnya. Svetosha Days kemudian memanggil seluruh peserta menuju arena. Begitu mereka masuk, pintu di belakang langsung tertutup rapat. Beberapa detik kemudian, Neuron muncul di tengah arena. Bender segera menyarankan agar semua peserta menyerang Neuron secara bersamaan. Dalam pertarungan itu, Neuron berhasil menangkap salah satu narapidana lalu membantingnya ke tanah. Kini gladiator tersebut harus menghadapi serangan dari peserta lainnya. Setelah itu para narapidana dipindahkan ke arena berikutnya. Salah satu dari mereka mengalami luka yang sangat parah. Tak lama kemudian, gladiator Counter-Strike memasuki arena. Ia ternyata memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Usai pertarungan tersebut, hanya tersisa 6 orang, Luke Bender, Han, Billy, Mint, dan 2 narapidana lainnya. Namun narapidana ke-6 dengan cepat dibunuh oleh gladiator bertubuh besar berjulukan The Meat Fan. Para peserta yang tersisa kemudian memasuki arena ketiga. Di sana mereka harus menghadapi duel yang sangat singkat, tetapi berlangsung dengan kecepatan luar biasa. Penonton bersorak kegirangan dan memberikan tepuk tangan meriah kepada para petarung favorit mereka. Hampir semua orang memuji Luke Bender, bahkan mulai menganggapnya sebagai pahlawan nasional yang baru. Episode pertama arena pun berakhir. Seluruh peserta diberi kesempatan untuk beristirahat sebelum babak berikutnya dimulai. Sebagian besar merasa bangga dengan kemenangan mereka, tetapi Bender justru tampak murung. Semua peserta yang berhasil lolos ke babak kedua diundang ke sebuah pesta VIP yang dipenuhi makanan lezat, minuman mewah, dan wanita-wanita cantik. Meskipun begitu, borgol di tangan mereka tetap tidak dilepas. Di pesta tersebut, Tuan Belladonna mengundang Luke duduk di mejanya. Namun Bender menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa ia hanya hidup untuk tunangannya dan ayah tunangannya, sehingga ia tidak ingin menjalin hubungan apapun dengan Belladonna. Setelah pesta usai, anak buah Belladonna menghajar Bender hingga babak belur. Di sanalah Bender menerima kabar yang sangat mengerikan. Ia diberitahu bahwa tunangannya dan ayah tunangannya telah meninggal akibat kecelakaan mobil. Belakangan terungkap bahwa kabar tersebut hanyalah rekayasa teknologi deepfake yang sengaja dibuat untuk menghancurkan mentalnya. Ketika para narapidana lain kembali dari pesta, mereka menemukan Bender dalam kondisi penuh luka. Ia segera dibawa ke ruang perawatan. Setelah sadar, Bender mengaku bahwa orang-orang yang ia cintai sebenarnya telah meninggal 5 tahun yang lalu. Karena itu, ia merasa hidupnya sudah tidak memiliki tujuan lagi dan tidak melihat alasan untuk terus bertarung. Billy kemudian mencoba menyemangatinya. Ia mengingatkan bahwa kini Bender masih memiliki teman-teman yang bergantung padanya. Jika ia menyerah, maka tidak seorang pun dari mereka akan bisa bertahan hidup. Sementara itu, Tuan Belladonna memerintahkan para pembawa acara agar apapun yang terjadi, siaran televisi tidak boleh dihentikan. Di sisi lain, para penonton kembali menyambut para peserta favorit mereka dengan penuh antusias. Sebagian besar berharap Luke Bender dan timnya mampu memenangkan pertandingan. Sebelum pertarungan berikutnya dimulai, Svetosha Days melakukan wawancara singkat dengan Luke Bender. Luke Bender mengatakan bahwa ia akan bertarung demi setiap penonton yang hadir di arena. Mendengar ucapan itu, para penonton menjadi semakin bersemangat. Tak lama kemudian, gladiator baru memasuki arena. Ia membawa gergaji mesin, chainsaw. Sebagai senjatanya, para narapidana berhasil mengalahkan lawan tersebut. Namun setelah pertarungan itu, jumlah mereka kembali berkurang. Terutama Han, yang sangat terpukul karena kehilangan sahabat terbaiknya. 15 detik kemudian, gladiator berikutnya muncul. Kali ini adalah Mr. Smile, seorang petarung yang sangat kuat dan berpengalaman. Meski begitu, Billy berhasil menjatuhkannya hingga tak sadarkan diri, lalu menggunakan senjatanya untuk melawan musuh. Namun, Mr. Smile sempat melukai Billy. Untungnya, luka yang dideritanya tidak terlalu parah. Para tokoh utama kemudian mengambil gergaji mesin milik gladiator sebelumnya dan bersiap menghadapi ronde ketiga. Mereka harus menghadapi lawan yang bahkan lebih kuat lagi. Berkat kerjasama tim yang solid, mereka kembali berhasil meraih kemenangan. Tiba-tiba, Piroshenko muncul dari belakang dan menyerang Bender, membuatnya terluka parah. Setelah itu, ia juga melukai Billy. Han segera mengambil ampul berisi endorfin milik Bender. Obat itu akan membantu Bender tetap mampu bertahan hingga akhir pertarungan tanpa merasakan rasa sakit akibat shock. Dengan susah payah, Bender kembali berdiri. Ia membantu Billy yang terluka mengalahkan salah satu gladiator. Lalu menghadapi Piroshenko dalam duel 1 lawan 1, Bender berhasil mengalahkannya dengan cepat. Namun,
Ia tidak tega menghabisinya. Sambil menangis, Piroshenko mengaku bahwa semua gladiator sebenarnya dikendalikan dengan obat-obatan psikotropika dan dipaksa bertarung di arena. Mereka pun tidak pernah menginginkan kehidupan seperti itu. Pengakuan tersebut membuat Tuan Belladonna sangat terkejut. Ia menyadari bahwa Bender berhasil menyelundupkan sesuatu ke dalam arena. Ia pun mulai curiga kepada asistennya, Domino. Ternyata Domino telah berhenti mengonsumsi obat psikotropika sehingga perasaan kemanusiaannya kembali muncul. Ia berniat mengkhianati Belladonna dan membantu para peserta. Namun Belladonna segera memaksanya menerima suntikan obat psikotropika lagi agar kembali patuh. Seorang penembak jitu mengawasi situasi, dan setelah obat itu bekerja, Domino tidak lagi mampu membantu siapapun. Melihat keadaan semakin kacau, Tuan Belladonna sendiri turun ke arena sambil mengenakan sarung tinju. Billy segera mengambil gergaji mesin dan berhasil menyingkirkan pengusaha kejam tersebut. Jesus Christ. Sementara itu, Box, mantan juara arena, berhasil menonaktifkan alat penghancur diri yang ditanamkan di kepala para narapidana. Setelah itu, ia membawa mereka keluar dari arena di tengah kebebasan yang akhirnya berhasil diraih. Luke Bender berteriak sekeras mungkin, "Kebebasan!" Setelah meneriakkan kata itu, Bender bersama para penyintas lainnya akhirnya meninggalkan arena, menandai berakhirnya permainan mematikan yang selama ini mengorbankan begitu banyak nyawa.